Pemirsa, Arab Saudi telah membuka keran sebesar-besarnya bagi jemaah umrah asal Indonesia. Namun bagaimana pemerintah bisa mengantisipasi peluang tersebut agar tidak dimanfaatkan oleh travel-travel nakal untuk meraup uang jemaah dengan pelayanan yang fiktif? Kami akan membahasnya bersama Komisi 8 DPR dan sudah bergabung Wakil Ketua Komisi 8 DPR Aceh Hasan Syazili. Kang Aceh, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat pagi Mas, apa kabar? Baik, Kang, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Dan pemirsa juga Anda bisa bergabung bersama kami, mengutarakan pendapat Anda terkait pembahasan ini. Nomor teleponnya di 021 583 99 100, sekali lagi di 021 583 99 100. Oke, Kang, ini kan Arab Saudi sudah menyatakan mereka tarik semua batasan kuota. Jadi kita bebas begitu mengirimkan kuota untuk umroh gitu. Namun bagaimana soal pengawasannya? Apalagi ini travel-travel nakal juga mampu memainkan emosi jemaah yang sudah kangen sekali kan begitu ya, ingin ke Tanah Suci, Kang. Ya, terkait dengan penyelenggaraan umroh ini memang menjadi concern kami ya. Dalam beberapa kasus yang telah terjadi, seperti yang terakhir soal PT Naila Shipa Wisata Mandiri, sebelumnya ada kasus Abu Tur, kemudian ada kasus First Travel, dan beberapa kasus yang lain, itu memang seharusnya menjadikan Kementerian Agama mampu untuk melakukan pengawasan secara lebih ketat lagi terhadap penyelenggaraan ibadah umroh yang dilakukan oleh para travel swasta ya. Nah, Kementerian Agama sendiri kan sesungguhnya memiliki apa yang dikenal dengan Siskopatuh ya, Sistem Informasi Pengawasan Penyelenggaraan Umroh, di mana memang setiap penyelenggara umroh itu diwajibkan untuk mendaftarkan diri kepada Kementerian Agama dan menyetorkan persyaratan-persyaratan yang ditentukan, termasuk diantaranya misalnya adanya rekening yang ditunjukkan kepada Kementerian Agama, berapa jumlah uang yang ada, termasuk siapa saja yang dibuktikan dengan mereka yang siap diberangkatkan gitu ya, pada tanggal berapa berangkatnya dan kepulangannya tanggal berapa, dan disertai dengan jumlah biaya umroh yang telah ditunjukkan di dalam rekening tersebut. Nah, dalam Siskopatuh ini sesungguhnya harusnya kalau dijalankan secara konsisten, harusnya pengawasan tersebut tidak memungkinkan bagi proses penipuan kasus-kasus seperti ini. Nah, saya tidak tahu kenapa PT Naila ini bisa kebobolan gitu ya. Sehingga ada hampir 500 jemaah umroh yang terlantar di Arab Saudi. Nah, karena itu maka tentu seperti beberapa hari yang lalu kami melakukan rapat dengan Dirjen Haji dan Umroh untuk bisa memastikan apa penyebab dibalik kasus penipuan yang terjadi pada PT Naila ini. Memang diketahui bahwa memang PT Naila ini sudah dari sejak awal dicurigai oleh Kementerian Agama memiliki potensi untuk melakukan penipuan, dan seperti yang disampaikan oleh Kasubdit bagian pengawasan umroh itu memang sudah 2 kali diberikan peringatan. Nah, tetapi tentu seharusnya oleh Kementerian Agama ketika ditemukan potensi adanya penipuan tersebut segera untuk diberikan sanksi terhadap mereka supaya kasus penipuannya itu tidak melebar gitu. Nah, tapi tentu kami mendukung terhadap upaya yang dilakukan oleh pihak penegak hukum agar kasus seperti PT Naila Shipa Wisata Mandiri ini bisa segera diselesaikan secara hukum, karena ini menyangkut dengan korban yang tidak sedikit ya, apalagi diiming-imingi dengan rekrutmen yang menurut saya tidak masuk akal. Oke, Kang Aceh,
Apa penjelasan dari Kemenak mengenai pengawasan akhirnya ada yang bobol gitu ya di Sisko Patuh, kemudian juga pengawasan bahwa di PT yang barusan banyak sekali ini kasusnya ini tetap bisa beroperasi meskipun sudah terendus mereka ini ada unsur kelalaian juga. Iya, memang harus diakui bahwa upaya untuk dilakukan penindakan memang ini pun juga sesungguhnya adalah akibat berkat dari Kementerian Agama juga melaporkan kepada pihak penegak hukum ya, sehingga kemudian penegak hukum segera untuk bertindak begitu. Nah, tapi poin pentingnya memang saya kira pengawasan yang ketat yang dilakukan oleh Kementerian Agama memang belum sepenuhnya bisa dilakukan secara lebih kuat lagi gitu, sehingga kejadian ini kadung sudah terjadi. Karena memang begini, memang agak sulit ya untuk bisa memastikan penyelenggaraan umroh ini kalau memang dari sejak awal para penyelenggara umrohnya itu sudah punya niat yang tidak baik gitu ya, bukan membantu para jamaah umat Islam yang ingin menyelenggarakan umroh, tetapi mereka memang punya niatnya sudah sangat tidak baik dengan cara melakukan penipuan seperti ini gitu ya. Misalnya modus tentang merekrut atau mengiming-imingi jamaah bahwa dari 9 jamaah yang bisa direkrut bisa mendapatkan satu dan dapat tiket cashback, dapat uang begitu-begitu ya Kang Aceh ya untuk modus. Itu menurut saya menariknya. modus seperti itu aja sudah menunjukkan kesalahan. Tidak mungkin misalnya dengan harga 30 sampai 35 juta gitu ya, kemudian bisa membuat free satu orang gitu. Kenapa? Karena sekarang potensi biaya penyelenggaraan umroh saja kan sudah rata-rata sudah di atas 30 juta gitu. Jadi Kang Aceh, rasa-rasa kira ya. Ya, Kang Aceh, itulah dia kenapa akhirnya kita ternyata juga perlu ya untuk mengedukasi jemaah bahwa dengan harga murah pun ini kita tetap harus waspada begitu ya. Namun Kang Aceh, ini ada penelpon yang sudah masuk di kita, dia akan ngasih pandangan terlebih dahulu. Selamat pagi, Pak John Veto di Batam ya Pak. Selamat pagi Pak. Selamat pagi ya. Ya, silakan Pak. Prime Time Metro TV ya. Jadi, halo? Ya, silakan Pak. Ya, jadi begini. Ini sangat ironis betul ya. Sedih saya mengatakan apa ini. Apalagi terungkapnya di dalam puasa ini. Ini namanya umroh ya. Lakukan laksana ibadah umroh. Jadi ada juga ya bangsa kita yang menipu begitu banyak jemaah yang melaksanakan ibadah ke tanah suci Mekah sana tuh. Dengan iming-imingan dapat 10 gratis 1. Jadi ini nggak masuk akal. Syukur alhamdulillah pihak kepolisian sudah menangkap para pelakunya dari PT Naila ini. Jadi begini, kalau saya cermati, ini tadi ada penerangan dari Kementerian Agama ini, udah 2 kali dinazar, tapi kok masih dibiarkan? Artinya ini abai. Ya. Seharusnya begini dikasih, ya di blacklist yang ditangkap aja, dibatalkan aja, dicabut aja izinnya. Kasihan. Baik. Ya, kasihan. Jadi ini kan untuk ibadah. Pelakunya kan mau ibadah juga, tapi kok sampai gini? Pak John Veto, jadi maksud Anda seharusnya memang dari pengawasannya sudah dari awal itu diawasin begitu ya, karena memang dari awal modusnya juga sudah aneh begitu ya. Terima kasih Pak John Veto. Iya betul. Ini domainnya Departemen Agama. Dia yang punya apa? Dia yang punya ketentuan. Dia punya hak veto di situ. Ya. Untuk menyusahkan umat itu apa, dia cabut aja. Jangan dikasih izin lagi. Itu aja. Baik Pak John Veto, kami sudah mendapatkan poin Anda. Pengawasannya yang harus diketatkan, ini urusannya adalah jatuh tadi urusan Kementerian Agama gitu yang harus ketat ya. Ada Pak Wahyudi di Bandung juga sudah bergabung bersama kami di pagi hari ini. Selamat pagi Pak Wahyudi. Selamat pagi. Ya Pak Wahyudi silakan. Begini, ini langsung ke Kang Aceh ya. Ya. Halo? Ya silakan. Halo. Begini, menurut saya istilah nakal itu, pengusaha nakal itu harus diganti, tapi pengusaha jahat. Ya. Karena kalau nakal itu ke anak kecil, jangan nakal ya mainnya. Lihat kan gitu. Ini orang jahat ini, apalagi berulang. Terus yang kedua, Kementerian Agama ini harus benar dong.
Dia harus bertanggung jawab. Dia bertanggung jawab dunia akhirat nanti. Ya. Jangan-jangan si pengusaha umroh ini malah agennya Kementerian Agama nih. Karena berulang terus. Tidak masuk akal ini. Saya pernah membubarkan seminar tentang seperti ini. Ternyata bisa kok saya koordinasi dengan keamanan setempat. Jadi jangan sampai nunggu dulu masyarakat dirugikan, masyarakat disengsarakan. Ya. Jadi sedini mungkin. Coba dikoordinir dari RT, RW, lurah, camat sampai ke bupati, wali kota. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Wahyudin yang ada di Bandung. Kang Aceh, tadi pendapat dari masyarakat adalah mekanisme pengawasan seharusnya dari Kemenak ini sudah ada begitu dari awal ya, jangan sampai kebobolan. Kemudian juga tadi poinnya adalah bahwa sudah dari awal itu memang sudah agak aneh, seharusnya juga sudah langsung ditindak begitu ya Kang Aceh ya. Kang, jadi apakah mungkin dibuatkan skema dari DPR, pemerintah gitu, ada semacam jaminan perlindungan untuk calon jemaah, Kang? Ya, sebetulnya kalau konsisten dengan Siskopatu ya, sistem informasi pengawasan umroh, itu harusnya tidak boleh terjadi. Kenapa? Karena itu yang saya bilang tadi. Kan setiap perusahaan travel yang terdaftar di Kementerian Agama itu harus melaporkan kepada Kementerian Agama sebelum keberangkatan nama jamaah, kemudian jadwal keberangkatan, baik keberangkatan maupun kepulangan gitu, dan itu disertai dengan uang jaminan yang terdaftar di rekening masing-masing perusahaan tersebut. Nah, kalau konsisten dengan Siskopatu ini, harusnya kejadian seperti ini tidak terjadi gitu. Kasus penipuan seperti ini tidak terjadi. Kenapa? Karena sudah dari sejak awal terdeteksi siapa jamaah yang berangkat dan kapan jemaah itu pulang. Gitu. Nah, sehingga potensi bagi adanya penipuan tersebut tidak mungkin bisa dilakukan karena nama-nama jamaahnya sendiri sudah bisa terdaftar di Kementerian Agama. Nah, baik, Kang Aceh. saya kalau pengawasan ketat seperti ini dilakukan, ya, maka pasti tidak akan mungkin dilakukan terjadi penipuan seperti ini. Nah, karena Kang itu Aceh, apakah kami Siskopatu ini ada semacam evaluasi berkala dari teman-teman DPR, Kang Aceh? Tentu setiap kali kami rapat dengan pemerintah, dengan Kementerian Agama, kan salah satu yang diangkat oleh kami temanya adalah soal pelaksanaan haji juga umroh. Gitu. Okay. Walaupun kemarin terus terang saja pihak Kementerian Agama menyampaikan kepada kami bahwa selama ini memang lebih concern kepada urusan haji, sementara umroh ini mungkin perhatiannya tidak terlalu begitu mendalam dibandingkan dengan urusan haji karena pelaksananya bukan langsung Kementerian Agama. Fungsi Kementerian Agama dalam konteks umroh ini hanya melakukan pengawasan. Tapi kami ingatkan dari sejak kemarin juga kepada Kementerian Agama sudah diingatkan kok bisa ya PT Naila Shafa yang dulu pernah punya kasus dan sekarang mengajukan izin perusahaan barunya dengan nama yang berbeda itu bisa bisa diizinkan kembali walaupun sekarang PT Naila Shafa ini sudah harus dicabut izinnya dan sudah dicabut oleh pihak Kementerian Agama. Walaupun sesungguhnya pencabutan izin tersebut tentu sudah sangat terlambat ya karena sudah menimbulkan potensi itu. Nah, karena itu kami juga selalu meminta kepada Kementerian Agama lihat track record atau rekam jejak dari penyelenggara wisata umroh ini, ibadah umroh ini. Gitu. Nah, memang salah satu yang menjadi catatan kami ya terhadap PT Naila, mengapa dia mendapatkan izin penyelenggaraan umroh, padahal penyelenggaranya adalah orang yang memang sudah pernah berkasus juga begitu ya, Kang ya? Yang sangat buruk gitu. Baik. Kan kasus Kang Aceh ini sudah ada penelpon lagi, Kang Aceh, punten Kang. Ya, kita ke penelpon dulu ya Kang Aceh. Ada Pak Supri di Madura. Pak Supri, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Ya, silakan Pak Supri. Saya sebenarnya mau tanya ini sama DPR. DPR ini kan fungsinya pengawasan nih.
Kan kalau kita lihat umroh ini kan dari dulu udah ada nih, udah first travel dulu ada, sekarang lagi Naila. Ini sebenarnya bisa nggak dilihat nih dari Kemenaknya, jangan-jangan pendaftaran PT-PT yang umroh ini ada permainan juga, dibongkar-bongkar lah itulah dikit-dikit. Begitu aja sih Mas. Siap, terima kasih Ya. Mas Supri di Madura. Kang Aceh, bagaimana antisipasi ada mafia di umroh ini gitu, pendaftaran PT-PT yang bermasalah, Kang? Ya, tentu potensi semacam itu bisa jadi ya. Bahwa ada upaya untuk mengajukan pendaftaran penyelenggara umroh ini, ya bisa saja ada potensi semacam itu gitu. Oke. Tetapi seharusnya dengan sistem Siskopato ini ya potensi itu bisa teratasi. Tapi berarti memang ada yang salah dengan sistem yang ada di Kementerian Agama ini sehingga penipuan-penipuan ini masih terjadi. Karena itu tentu kami akan evaluasi kembali kepada pihak Kementerian Agama ya bahwa masalah ini adalah masalah yang sangat serius sehingga potensi tersebut mengapa terus-menerus bisa terulang itu. Nah, memang ketika kita menekankan kepada pihak Kementerian Agama supaya ditekankan aspek pengawasan yang lebih ketat terhadap penyelenggara umroh ini, ya memang sebagian dari penyelenggara umroh pun pada awalnya memang agak keberatan ya pada awalnya, tetapi ketika Siskopato ini berjalan, maka harusnya mereka bisa menerima bahwa ini bagian dari perlindungan terhadap jamaah. Gitu. Nah karena itu tentu apa yang disampaikan oleh tadi Pak Wahyudin atau yang dari Madura tentu menjadi perhatian kami gitu ya untuk bisa memastikan supaya proses pengawasan yang lebih ketat terhadap penyelenggara umroh ini bisa dilakukan lebih maksimal, lebih optimal. Gitu. Walaupun memang Ya, Kang Aceh, kan Polda Metro Jaya ini sempat berinisiatif ya, karena kasus ini juga untuk membuat Satgas Anti Mafia Umroh membuka hotline pengaduan umroh untuk jemaah korban penipuan. Apakah inisiatif dari PMJ ini bisa kita jadikan semacam standar di Indonesia agar nanti kita bisa benar-benar anggap serius ini mafia-mafia umroh, Kang? Iya, tentu saya setuju ya upaya untuk melakukan penegakan hukum termasuk juga membuat satuan khusus terkait dengan umroh ya. Dan ini Satgas Anti Mafia Umroh yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya saya kira juga harusnya diikuti oleh kepolisian di daerah-daerah yang lain. Kenapa? Karena begini, jumlah daftar tunggu yang begitu besar di beberapa daerah terutama misalnya seperti di Sulawesi Selatan yang daftar antriannya sampai puluhan tahun, di NTB, di Kalimantan ya, itu biasanya oleh para jamaah oleh umat Islam kemudian mereka beralih kepada umroh gitu. Nah, inilah yang memungkinkan bagi terjadinya potensi penipuan ya. Jadi jamaah kita yang daripada menunggu haji yang begitu lama ya sudahlah umroh saja begitu ya. Nah itu diiming-imingi dengan umroh berbagai macam modus tadi ya Kang ya, jadi akhirnya ya. Bisa menimbulkan modus penipuan gitu bagi penyelenggara. Apalagi kan kita tahu ini PT Syafa'ah ini, PT Naila Syafa'ah ini kan juga cabangnya itu banyak hampir di semua daerah di Indonesia ya. Jadi potensi penipuannya tentu bukan hanya dalam yurisdiksi kepolisian Polda Metro Jaya, tetapi bisa juga di daerah-daerah yang lain. Karena itu tentu kami juga mendorong kepada penegak hukum untuk memberikan atensi khusus ya, karena jangan sampai penipuan-penipuan ini bukan hanya terjadi dalam konteks wilayah yurisdiksi atau wilayah di Jakarta ya, Jabodetabek, tapi juga Kang Aceh, bisa jadi potensi terjadi di daerah-daerah lain. Ya, dan kami memang sangat berharap juga dengan Komisi 8 Kang Aceh ini benar-benar bisa kita awasi bersama ya Kang Aceh, jangan sampai
jemaah ini menjadi sapi perah begitu ya, travel umroh yang nakal ini. Kang Aceh, terima kasih atas waktu Anda di pagi hari ini, Kang Aceh.